Oke, aku serahkan ke MC. Makasih Ellen. Shalom kakak abang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong coba ketik gitu di kolom chat. Gimana nih kabarnya hari-hari ini? Boleh dong aku tungguin deh. Luar biasa, puji Tuhan. Mantap, mantap nih. Oke, semuanya luar biasa ya. Semoga semuanya bisa ketularan nih sukacitanya, semangat-semangatnya. Mari yuk kita sama-sama ambil posisi terbaik kita dan juga ternyaman kita untuk kita siapkan hati untuk mengangkat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, aku persilahkan kakak abang dan juga teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di ruang Zoom ini ya Bapa untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang boleh pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Bapa, biar kiranya Tuhan kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, biar Engkau juga yang boleh berkati Tuhan, Kak Debbie yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar kiranya setiap apapun Tuhan yang disampaikan Kak Debbie Tuhan bisa bertumbuh, berakar dan juga berbuah Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami mau memulai ibadah kami, biar Tuhan yang kiranya boleh sertai, Engkau yang boleh juga Tuhan kumpulkan Tuhan teman-teman kami yang mungkin masih belum join ya Bapak, sehingga kami boleh sama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Shalom semuanya. Sebelumnya aku mau minta dong buat kakak abang semua yang ada di sini, boleh dong kasih reaction terbaik kalian nih, buat nunjukin seberapa semangat sih kalian buat ikut ibadah hari ini nih. Aku mau lihat dong, mana nih, kan ada rame nih orangnya. Boleh dong reaction-reactionnya. Wah, luar biasa banget nih, pada semangat ya. Nah, untuk membagikan sukacita kita, aku mau ajak kakak abang dan juga teman-teman untuk on cam nih, biar bisa nularin sukacita kita dan kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Oke, dengan penuh sukacita, aku mau mengajak kita semua untuk sama-sama angkat pujian, nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat.
bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kita percaya walaupun via Zoom seperti ini, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Selanjutnya, kita mau mendengarkan sharing kampus dari PO Binus. Kepada Charles, aku persilahkan. Oke, terima kasih Kak Sherin, Kakak Abang semuanya untuk kesempatannya. Untuk PMK PO Binus, perkenalkan nama aku Charles Christopher dari PMK PO Binus. Mau sharing kondisi PO Binus saat ini. Yang pertama, sedang proses regenerasi aktivis, yaitu LDK aktivis ya. Lalu yang kedua, lagi masa peralihan ke kepengurusan yang baru. Lalu yang ketiga, ada juga proses integrasi, proses penyatuan dari ke-6 region di Binus. Ada Kemanggisan, Alam Sutera, Bekasi, Senayan, Bandung, dan juga Malang. Saat ini agak terhambat karena sulit untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, ada kami juga lagi bergumul untuk pemilihan TTS tahunan. Oke, jadi permintaan doa kami yang bisa kami minta tolong untuk doakan. Yang pertama, minta doa supaya regenerasi di Binus bisa berjalan lancar untuk berlangsungan kelanjutan dari PMK PO Binus. Yang kedua, minta doa supaya pengurus baru bisa punya kesatuan hati dalam melayani di PMK PO Binus. Lalu yang ketiga, minta doa supaya dilancarkan proses integrasi dari 6 region PO Binus yang tadi. Dan yang terakhir, minta tolong didoakan supaya pemilihan TTS tahunan ini supaya bisa sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di PO Binus dan sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Mungkin segitu aja dari PMK PO Binus. Thank you. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Charles atas sharing kampusnya. Selanjutnya kita sama-sama mau mengangkat pokok-pokok doa kita kepada pendoa syafaat. Aku persilahkan. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami sudah diperkumpulkan di tempat ini Tuhan, di ruang meeting ini Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing dari PO Binus Tuhan, kiranya ya Bapak, Engkau yang tolong ya Bapak, setiap hal yang digumulkan oleh PO Binus Tuhan, yang pertama Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, setiap regenerasi yang ada di PO Binus Tuhan, Engkau yang pilih berdasarkan kriteria-Mu Tuhan, berdasarkan anugerah-Mu ya Bapa, biar semuanya bisa berjalan lancar ya Bapa, regenerasi yang ada di PO Binus Tuhan, supaya kelanjutan di PO Binus Tuhan semakin Engkau yang tolong ya Bapa, supaya mahasiswa Kristen di PO Binus Tuhan makin diberkati Tuhan, makin dimuridkan Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang berkati juga Tuhan untuk kesatuan hati dari para pengurus PO Binus Tuhan, supaya bisa ya Bapak melayani dengan bersatu Tuhan dan juga saling membantu ya Bapak satu sama lain Tuhan yang kuat menopang yang lemah ya Bapak dan juga saling bersatu hati ya Bapak. Kau yang berkati juga ya Bapak integrasi kesatuan dari 6 wilayah di PO Binus Tuhan. Mungkin ada kesulitan dalam berkomunikasi ya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong ya Bapak untuk penyatuan itu ya Bapak, integrasi itu Tuhan, supaya di PO Binus Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan ya Bapak. Kau yang berkati juga pembinaan tahun ini yang diadakan di PO Binus Tuhan, supaya setiap kondisinya bisa terjawab Tuhan dalam pembinaan ini ya Tuhan, dan juga
semuanya menurut kehendak Tuhan saja ya Bapak. Kau yang tolong ya Bapak, PO Binus secara keseluruhan Tuhan. Bersyukur Tuhan, PO Binus masih dipelihara sampai saat ini Tuhan. Untuk selanjutnya ke depannya kiranya Engkau yang tolong Tuhan, Kau yang pelihara selalu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sekarang ini Tuhan sedang dilanda COVID-19 Tuhan, yang semakin meningkat Tuhan varian Omikron ya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong ya Bapak, kami semakin nyata ya Bapak, COVID ini Tuhan, di keluarga kami, di teman kami ya Bapak, tetangga kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang tetap menolong kami ya Bapak, melindungi kami Tuhan. Sembuhkan ya Bapak teman-teman kami yang sedang mengalami COVID-19 atau penyakit yang lainnya Bapak. Kiranya ekonomi kami juga tetap bisa terjaga ya Bapak. Kau yang cukupi segala kebutuhan kami ya Bapak. Kau yang berkati Presiden ya Bapak dan jajarannya Tuhan dalam menangani setiap permasalahan di negara kami ya Tuhan. Biarlah pemerintahan Indonesia ini Tuhan bisa sesuai dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau yang berkati ya Bapak setiap apapun yang dibutuhkannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami ya Bapak. Engkau yang berkati ya Bapak setiap rangkaiannya Tuhan. Supaya kami bisa membawa ke PMK kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Masih banyak yang belum bisa kami bawa ke dalam doa syafaat ini, tapi Engkau yang mengetahui semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Sinta. Selanjutnya kita mau mendengar warta jemaat minggu ini. Kepada pewarta, aku persilahkan. Oke, shalom teman-teman semua. Kita akan mendengarkan warta minggu ini. Oke, next. Oke, warta pertama itu pelayan ibadah hari ini. Itu yang pertama ada pembicara kita, Kak Debbie. Ada MC yaitu Kak Sirene dari UP. Ada pemusik Bang Samuel dari Moestopo 2019. Ada singer kita yaitu Richard dari UKI 2020 dan Kak Vera dari UI 2018. Dan doa syafaat kita hari ini itu ada Kak Sinta dari FE UNJ 2019 dan sharing kampus kita itu tadi ada Bang Charles ya Bang Charles, dan asernya sendiri itu aku dari UKI angkatan 2020. Oke, boleh next. Nah, tidak lupa juga teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk hadir dalam Bible Study kita minggu depan. Itu kita masuk dalam eksposisi 1 Petrus 3 ayat 13 dan 1 Petrus 4 ayat 11. Itu. Next Bible Study kita itu hari Selasa 22 Februari 2022 di jam 5 sampai jam 6:30. Oke, next. Jangan lupa hadir ya teman-teman. Nah, nih buat teman-teman yang ingin melihat nih rekaman dari Bible Study kita hari ini, atau juga ingin melihat materi Bible Study kita, atau ingin melihat buletin Nehemia, materi pemuridan online, dan rekaman Bible Study juga, teman-teman bisa mengunjungi situs web di Instagram PMKJ Jakarta, dan juga teman-teman bisa follow ya untuk mengetahui informasi mengenai Bible Study kita setiap minggunya. Oke, teman-teman. Oh iya, minggu depan kita PA ya, teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa mengunjungi YouTube Perkantas juga. Oke, sekian warta hari ini. Aku kembalikan ke MC. Lord, let my heart be good soil. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi pengingat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita angkat lagu Lord, let my heart be good soil.
Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Kepada Kak Debbie, aku persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah suaraku terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar ya? Oke. Oke, sebelum kita memulai membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari teman-teman kita boleh bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian kami, kiranya Engkau Allah boleh menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan boleh ditabur, itu sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang boleh hadir di dalam ruang Zoom ini, maupun setiap kami yang mungkin mendengarkan melalui YouTube, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan yang boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing di dalam pembacaan, perenungan, pemberitaan firman. Kiranya Engkau Allah yang boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Dan Engkau juga Allah yang boleh memampukan kami untuk berkonsentrasi secara penuh di tempat kami masing-masing. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Engkau boleh kembali mengingatkan kami, menegur, menyatakan setiap kesalahan kami, tapi juga boleh mengajar kami di dalam kebenaran. Pimpin hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang menolong, mampukan hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami pada sore hari ini. Bekerjalah ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, tolong kami dapat menikmati Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saya akan share screen sebentar ya. Ya. Oops. Ya, terlihat ya. Hari ini kita akan memasuki eksposisi 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai 3 ayatnya yang ke-12. Ayatnya cukup panjang,
dalam Bible study kita hari ini, tapi kita akan sama-sama membahas dan juga mempelajarinya. Boleh tahu berapa banyak mungkin teman-teman yang juga sudah hadir, setia hadir selama pembahasan 1 Petrus, ini minggu ketiga ya kalau nggak salah ya, berarti udah ada minggu pertama dan minggu kedua. Bisa mungkin raise hand gitu ya, siapa yang hadir? Atau lebih baik siapa yang nggak hadir gitu ya? Siapa yang hadir lah ya. Selalu yang positif ya. Siapa yang hadir? Oke. Oke, lumayan ya. Ya, mantap. Mantap. Kalau misalnya kita membaca 1 Petrus secara keseluruhan, kitab 1 Petrus secara keseluruhan, maka teman-teman pastinya nanti akan menemukan tema-tema yang berulang. Ya. Jadi hal-hal yang berulang mungkin teman-teman akan temukan, tetapi nggak apa-apa. Ya. Karena hal-hal itu yang akan menolong kita semakin menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya. Kembali diingatkan lagi. Nah, hari ini kita masuk dalam eksposisi 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 3, pasal 3 ayatnya yang ke-12. Ini cukup panjang. Saya akan meminta beberapa teman-teman untuk membacakannya bagi kita semua. Ada baiknya kalau teman-teman juga menyediakan, meskipun saya taruh ya ayat-ayatnya di layar PowerPoint, tapi ada baiknya kalau teman-teman juga menyediakan Alkitab di sekitar kalian gitu ya, entah cetak, entah elektronik, karena nanti ada beberapa ayat yang saya rindu untuk kita baca bersama-sama. Nah, saya membaginya jadi beberapa bagian, ya 1, 2, 3, 4. Nah, saya minta 4 orang, ya benar ya, benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, benar ya? Saya akan meminta 4 orang, mungkin perwakilan wilayah kali ya, boleh? Satu dari wilayah, slide pertama ini dari wilayah pusat, nanti slide kedua dari wilayah barat, slide ketiga dari wilayah selatan, lalu kemudian nanti slide keempat dari wilayah timur. Selatan 2 nanti kebagian lah ya. Ya, jadi pusat, ya, lalu kemudian setelah itu selatan, ya, lalu kemudian barat, lalu kemudian timur. Oke? Silakan teman-teman dari pusat, adakah perwakilan teman-teman dari pusat di sini? Dari wilayah pusat? Coba aku lihat. Oh, ada dari Exodus nih. Angel Damanik. Boleh? Ya, Kak. Boleh, ya, Kak. silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Lanjut ayat 15 sampai 17 deh. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman dari wilayah selatan bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Sebagaimana yang tertera di layar.
perlu dipanggil lagi? Atau ada yang mau memberi diri? Adakah? Tidak ada? Silakan, teman-teman. Ya. Tapi bukan silakan. daerah selatan nggak apa-apa ya, Kak? Hah? Bukan daerah itu, tapi nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa. Kamu dari daerah? Wilayah? Pusat, Kak. Sorry. Pusat. Oh, pusat. Pusat juga. Ya udah nggak apa-apa deh. Silakan. Hai, ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Terima kasih. Lanjut. Ayat 1-7 pasalnya yang ketiga. Adakah yang bersedia untuk membacakannya? Dari wilayah mana aja deh? Tadi soalnya udah di 2 dari pusat ya. Atau perlu di... Ya, silakan. Ya, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Adakah yang bersedia membacakan ayat 8-12 pasalnya yang ketiga? Silakan. Ya, saya boleh, Kak. Oke. Ya, ayat 8, dan akhirnya hendaklah semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih semua untuk kesediaannya ya. Ya, 2 minggu lalu sudah dibahas mengenai 1 Petrus pasal 1 ya.
secara khusus berbicara tentang identitas, lalu kemudian tadi juga MC-nya sudah bilang bahwa minggu lalu juga kita sudah memPA-kan terkait dengan bagaimana menghidupi identitas, dan kita akan melanjutkannya secara khusus dalam perikop yang selanjutnya gitu ya. Perikop pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya pasal 3 ayatnya yang ke-12. Nah, saya mau kita sama-sama melihat terlebih dahulu siapa yang menjadi penerima surat. Meskipun mungkin teman-teman sudah pernah gitu ya, kalau yang ikut di awal itu pasti tahu gitu ya siapa penerima surat, tapi kita akan sama-sama kembali melihat ya. Nah, penerima suratnya siapa? Kalau kita lihat dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19, dibilang seperti ini ya, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lalu kemudian ayat 18 sampai 19, pasalnya yang pertama dibilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau kita lihat dari penerima surat atau dari ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan kalau bisa dibilang gitu ya. Siapa penerima suratnya? Dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 itu jelas dibilang adalah orang-orang pendatang. Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, siapa orang-orang pendatang ini? Yang pasti mereka adalah orang-orang yang telah ditebus. Kalau dalam ayat 18 sampai 19 dibilang ya, telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau 18 sampai 19-nya dibilang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi jelas bahwa para pendatang ini adalah mereka yang sudah kenal Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal siapa Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sudah telah ditebus oleh Kristus. Jadi ini bukan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, tetapi Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, orang-orang Kristen yang telah dipilih oleh Allah gitu ya. Dan mereka ada di mana? Ya, secara geografis mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu secara geografisnya. Ya. Jadi inilah penerima suratnya. Nah, bagaimana kondisi penerima surat ini? Bagaimana kondisi mereka? Tadi saya bilang ya, boleh siapkan Alkitab, ya. Bolehkah meminta lagi gitu ya? Nah, kalau ini mungkin saya sebut aja kali ya, yang saya lihat di sini ya. Nah, bolehkah meminta, siapa ya? Saya juga bingung. 1 Petrus pasal 2 ayat 12, boleh minta PKN Stan Kana, apakah ada? Adakah? Ada, Kak. Boleh? Tolong bacakan 1 Petrus 2 ayat 12. Lalu kemudian Samuel dari Mustopo, adakah boleh membacakan 1 Petrus 2 ayat 18? Ada, Kak. Oke, kita akan dengar Kana, lalu kemudian Samuel, lalu kemudian boleh minta Yohana dari PNJ untuk membaca 1 Petrus 3 ayat 16 sampai 17. Kak. Oke, Yohana, lalu kemudian nanti boleh meminta STIS Mevi, baca 1 Petrus 4 ayat 4. Mevi, adakah? Ada, Kak. Oke. Lalu kemudian yang terakhir boleh meminta Caroline dari UI untuk membaca 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 14 dan 16. Caroline ada? Ada, Kak. Oke. Ya, silakan teman-teman dari Kana dulu, nanti ke Samuel, lalu kemudian seterusnya tadi teman-teman udah tahu ya, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12, lalu kemudian dilanjut ayat 18. Silakan Kana. 1 Petrus 2 ayat 12.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Terima kasih, Kana. Silakan, Samuel. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Oke, selanjutnya 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 16 dan 17. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Oke, thank you. 1 Petrus 4, silakan. 1 Petrus 4 ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Thank you. Terakhir, 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16, boleh? 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat 16-nya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya, boleh membaca. Berharap teman-teman yang lain tidak hanya mendengar, tapi juga boleh membuka dan juga membaca ya. Nah, ini adalah kondisi mereka. Kalau kita boleh simpulkan dengan satu kata, kira-kira apa kata yang menggambarkan kondisi jemaat pada waktu itu? Boleh silakan, bisa diketik mungkin di room chat. Kira-kira kalau digambarkan dengan satu kata, menurut kalian kondisi jemaat pada waktu itu seperti apa? Menderita, sulit, oke. Penuh tekanan, difitnah, tertekan, tersiksa, oke. Ada lagi? Ya, ini semua sudah mewakili lah ya. Ini kondisi yang memang menggambarkan kondisi jemaat pada waktu itu. Kata-kata yang menggambarkan kondisi jemaat pada waktu itu. Dan tentu teman-teman kemarin-kemarin juga mungkin sudah disinggung ya beberapa sesekali mungkin atau beberapa kali terkait dengan kondisi jemaat. Terhianati katanya. Ya. Nah, mari kita lihat sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan perikop hari ini, mari kita lihat latar belakang dari 1 Petrus ini. Ya. 1 Petrus ini dituliskan oleh Petrus, tentu dituliskan, tadi udah dibilang, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sejarah kekristenan mencatat bahwa orang Kristen pada masa itu dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena mereka nggak mau mengikuti kebiasaan dan nilai masyarakat yang dianggap biasa pada masa itu. Jadi pada masa itu sebenarnya menurut mereka biasa. Tapi mereka yang sudah bertobat menjadi Kristen, mereka menolak untuk mengikuti kebiasaan dan nilai masyarakat yang dianggap biasa. Masalahnya juga adalah dulu sebelum mereka bertobat jadi Kristen, mereka melakukan hal itu. Tapi karena mereka bertobat, nah mereka nggak ngelakuin lagi. Ya, jadi hal ini membuat kekristenan atau orang-orang Kristen tuh dianggap aneh gitu ya, karena mereka nggak mau ngikutin kebiasaan dan nilai masyarakat. Salah satu kebiasaan dan nilai masyarakat yang dilakukan pada waktu itu, budaya yang terjadi adalah penyembahan kepada kaisar. Nah, orang Kristen pada waktu itu nggak mau melakukan hal ini. Mereka nggak mau menyembah kaisar karena menurut mereka penyembahan hanya kepada Kristus, bukan kepada kaisar. Nah, hal ini karena mereka menolak untuk menyembah kaisar, maka mereka ini dianggap atau dicap mereka ini sebagai pemberontak gitu ya. Jadi mereka dianggap sebagai pemberontak karena mereka nggak mau melakukan penyembahan kepada kaisar. Nah, umat Kristen tidak diterima oleh masyarakat karena cara hidup mereka itu dianggap membahayakan kepentingan bersama.
Jadi kalau misalnya di dalam masyarakat itu ada yang tidak mau menyembah kaisar, maka bisa jadi semuanya ikut-ikutan kena hukuman gitu loh. Jadi buat mereka itu membahayakan kepentingan bersama. Ya, jadi sejarah kekristenan itu mencatat bahwa sebenarnya penindasan yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu terjadi itu pertama itu dari pemerintah, jadi pemerintah menindas, tapi juga dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu menindas mereka juga. Kalau tadi teman-teman juga udah baca gitu ya, ada yang difitnah, ada yang dicaci maki, ya. Jadi mereka mengalami penindasan. Ya, penindasan yang mereka alami itu terjadi secara verbal, difitnah, dihina, direndahkan, dipermalukan, bahkan mereka dikucilkan dari masyarakat. Dan mereka juga mengalami penganiayaan lainnya. Juga kalau melihat sejarah kekristenan gitu ya, salah satu juga penganiayaan adalah dimunculkannya hukum-hukum yang merugikan orang-orang Kristen. Ya, jadi itu juga salah satu salah satu penganiayaan atau penindasan yang dilakukan kepada orang Kristen pada waktu itu. Ya, nah, penindasan kepada umat Kristen waktu itu dilakukan agar mereka meninggalkan iman dan mengikuti nilai serta kebiasaan dunia pada masa itu, yang dulunya itu mereka lakukan. Jadi supaya mereka kembali ke masa lalu gitu ya, tinggalin iman Kristennya, nilai-nilai kekristenannya, kembali mengikuti nilai-nilai dunia, maka mereka itu ditindas. Ya, mereka itu mengalami penderitaan. Nah, dalam kondisi jemaat yang mengalami penganiayaan seperti ini, mengalami penderitaan seperti ini, surat 1 Petrus dituliskan untuk menguatkan iman jemaat. Nah, perikop yang kita baca ini masuk dalam nasihat Paulus kepada jemaat, yang terlebih dahulu Paulus mengingatkan jemaat bahwa identitas mereka adalah umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus. Sebelum masuk dalam ayatnya yang ke-11, Petrus, ya, jadi kalau saya agak keselip-selip, maaf ya, Paulus dan Petrus maksudnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat yang ke-11, maka Petrus itu menuliskan ayatnya yang ke-9 dan 10 sebagai sebuah pengingat kepada jemaat siapa mereka, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ini identitas mereka ya, umat kepunyaan Allah sendiri, bagaimana seharusnya kehidupan umat, termasuk kita di dalamnya tentu. Nah, dalam hal ini kita akan sama-sama melihat, saya membagi menjadi dua cara hidup umat Allah, yang pertama di tengah-tengah dunia, yakni mereka sebagai warga negara dan orang percaya, dan yang kedua di tengah-tengah keluarga, sebagai budak, istri, dan suami. Nah, bagaimana cara hidup mereka di tengah-tengah dunia sebagai warga negara dan umat percaya? Kalau kita perhatikan dalam surat 1 Petrus, maka Petrus mengingatkan berulang-ulang kali agar umat percaya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, cara hidup yang baiknya itu seperti apa? Nah, ini beberapa di antaranya ya, kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17, sama 1 Petrus 3 ayat 8-12, maka kita kurang lebih lah ya, bisa disimpulkan beberapa hal yang disebutkan oleh Petrus mengenai cara hidup yang baik, yaitu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, menjaga kesatuan umat percaya, menunjukkan kasih. Caranya gimana? Ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki itu jangan dibalas, ya. Lalu kemudian mereka harus menjadi berkat bagi sesama dan menjauhi hal yang jahat serta tunduk pada raja atau pemerintah. Jadi ini beberapa hal kalau kita lihat ya, kalau kita baca beberapa hal terkait dengan cara hidup yang baik.
yang dimaksudkan oleh Petrus, dan ini kalau kita lihat nanti akan terus-menerus diulang gitu ya. Jauhkan diri dari keinginan daging, jangan balas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka mengalami yaitu tadi dicaci, difitnah gitu ya. Ya kalau sebagai manusia mungkin ini ya apa namanya? Secara pribadi atau secara manusiawi pengennya ngebales gitu ya. Dicaci tentunya pengen bales caci lagi gitu kali ya. Difitnah pengen tentunya melakukan pembalasan juga mungkin secara manusiawi. Nah, karena mereka mengalami hal-hal tersebut, Petrus mengingatkan, jangan sampai kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, harus menjadi berkat bagi sesama. Jangan lakukan hal-hal yang jahat. Dan tunduklah pada raja atau pemerintah. Ingat tadi, salah satu hal yang jemaat lakukan adalah menolak penyembahan kepada kaisar, dan itu membuat mereka dianggap aneh dan bahkan ditindas. Ya. Nah, Petrus ketika ngomong tunduklah pada raja, tunduklah pada pemerintah, Petrus mau menunjukkan gitu ya, mengajarkan bahwa meskipun menolak penyembahan kepada kaisar, bukan berarti mereka ini melakukan pemberontakan kepada kaisar. Ya. Mereka tetap diajarkan untuk tunduk pada raja atau pemerintah pada waktu itu. Petrus tetap mengajarkan hal tersebut, kekristenan tetap mengajarkan untuk tunduk pada raja dan pemerintah. Nah, dengan memiliki cara hidup yang baik, maka jemaat itu diharapkan dapat memberi kesaksian yang baik dan pada akhirnya dapat menjadi teladan. Ya, jadi ini yang menjadi kerinduannya. Bahkan kalau kita nanti sama-sama lihat, ini nih yang menjadi fokus utamanya Petrus gitu ya. Kalau lihat dari perikop ini, yaitu nasihat-nasihat yang diberikan adalah dalam rangka umat Allah memberi kesaksian yang baik, menjadi teladan, memuliakan Allah. Ya, jadi setiap nasihat demi nasihat yang diberikan itu sebenarnya poinnya atau tujuannya agar umat Allah jadi kesaksian yang baik. Nah, bagaimana di tengah-tengah keluarga? Nah, ini menarik ya. Mengingat zaman sekarang itu slavery is abolished gitu ya, was abolished, sudah dihapuskan gitu ya. Maka teman-teman kita harus memahami dulu konteks zaman itu ya. Nah, konteks zaman itu, budak itu ada bermacam-macam. Jadi budak yang dinamakan budak itu ada budak di pertambangan, ada budak kalau bisa dibilang institusi gitu ya. Nah, budak yang dimaksudkan oleh Pak Petrus di ayatnya yang ke-17, pasalnya yang kedua, ya ini masuk dalam pasal 2 ayatnya yang ke-17. Nah, budak yang dimaksudkan dalam perikop ini itu adalah pekerja rumah tangga. Maksudnya adalah budak yang bekerja di rumah tangga. Jadi, kata yang digunakan itu oiketai, bukan douloi. Ya, douloi itu budak secara keseluruhan. Ya, tetapi ini jelas fokusnya adalah oiketai. Ya, yaitu pekerja rumah tangga. Ya, kalau pekerja rumah tangga sekarang ini atau asisten rumah tangga sekarang ini tentu berbeda dengan pada masa itu. Nah, pada masa itu banyak budak yang menjadi Kristen. Kenapa Pak Petrus menuliskan secara khusus ketundukan pada Tuhan untuk para budak? Karena teman-teman kondisi jemaat pada waktu itu memang banyak budak. Ya, kondisi jemaat pada masa itu banyak budak. Ya. Jadi gereja itu banyak budak-budak yang menjadi Kristen. Nah, dalam hukum Roma, budak itu properti ya, barang. Mereka itu nggak dianggap, nggak dihargai sebagai manusia. Bahkan dalam salah satu komentari ada tulisan dari masa Roma itu ya, dibilang bahwa perbedaan antara budak, ini dalam konteks budaya Romawi ya, perbedaan antara budak dan hewan adalah mereka dapat berbicara. Jadi sebenarnya buat mereka nggak ada bedanya, ya. Buat orang Romawi pada waktu itu nggak ada bedanya sama sekali, ya, antara budak dan hewan, ya. Mereka sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Mereka dianggap sebagai barang, benda, tidak berharga.
tuan bisa berlaku semena-mena terhadap para budak, suka-suka sang tuan, ya. Karena budak itu bukan manusia buat mereka. Budak itu barang, ya. Jadi budak itu ya terserah mereka, terserah sang tuan mau diapain, ya. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam kondisi ini kekristenan hadir dan mengajarkan nilai bahwa semua manusia berharga di mata Allah. Nah, karena itu dalam komunitas orang percaya itu tidak ada batasan atau hierarki sosial. Ingat tadi ya bahwa nilai-nilai kekristenan itu bertentangan dengan nilai dan budaya pada masa itu, sehingga itu menjadi salah satu hal yang membuat orang-orang Kristen dikucilkan, yang membuat orang-orang Kristen mengalami penindasan dan penganiayaan. Salah satu nilainya adalah ini, ya. Kekristenan mengajarkan bahwa semua manusia berharga di mata Allah. Karena itu tidak ada hierarki sosial. Bahkan ada budak-budak yang kemudian memimpin gereja, ya. Ada budak-budak yang bahkan memimpin jemaat, ya. Dulunya budak, lalu kemudian mereka memimpin jemaat. Jadi pada waktu itu budaknya dalam hal ini kembali lagi oiketa, ya. Nah, jadi pada waktu itu tuh jelas bahwa kekristenan tuh benar-benar tanda kutip ya menghancurkan atau mengkonfrontasi nilai-nilai dunia yang ada, ya. Nah, ini salah satunya, ya, bahwa semua manusia itu sama dan berharga di mata Allah. Tidak ada batasan atau hierarki sosial. Nah, Petrus menasihati, namun demikian, teman-teman, meskipun kekristenan mengajarkan tidak adanya hierarki, tidak ada batasan sosial, tapi Petrus tetap menasihati para budak agar tunduk. Kata yang digunakan oleh LAI itu dengan penuh ketakutan kepada tuanmu. Nah, NIV menggunakan kata with all respect. Jadi bukan dengan ketakutan, tapi dengan hormat. Kepada siapa? Dibilang, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi memang pada waktu itu budak tetap budak. Ada yang mungkin mereka bekerja di tuan yang sudah menjadi Kristen, nah itu mereka mendapatkan tuan yang baik, tuan yang peramah, yang memperlakukan mereka dengan baik. Ada juga mereka yang mungkin mendapatkan tuan yang bengis, yang memperlakukan mereka tadi seperti barang seenaknya gitu ya, sesuka hatinya. Nah, dalam hal ini Petrus mau mengingatkan para budak ini, memang kekristenan mengajarkan tidak ada yang namanya hierarki sosial. Tapi seorang budak Kristen tetap punya tanggung jawab, peranan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Budak Kristen tetap harus menghormati sang tuan. Dan Petrus melanjutkan ya bahwa penderitaan karena melakukan peranan sebagai budak Kristen yang baik itu berarti mereka menikmati kasih karunia Allah, ikut ambil bagian gitu ya dalam penderitaan Kristus. Yang berikutnya adalah hidup sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarga. Nah, teman-teman, sebagaimana budak, istri pada peradaban kuno di sini adalah budaya Yahudi, Yunani, Romawi ya. Pada waktu itu Yahudi, Yunani, Romawi, 3 budaya ini tidak memiliki hak ya. Istri pada peradaban kuno tidak memiliki hak. Mereka adalah milik atau properti suami. Istri ada di bawah kontrol dan otoritas suami. Suami bahkan dapat menceraikan, bahkan membunuh istrinya kalau dia nggak suka gitu ya. Sebaliknya, istri nggak bisa melakukan hal tersebut. Istri nggak bisa menceraikan suaminya. Sekali dia dinikahi, ya disitulah dia, kecuali suaminya ceraikan dia. Ya, jadi ini konteks pada waktu itu ya teman-teman ya. Sehingga ketika kita membaca akan hal ini, mari kita pahami dari konteks dan kondisi budaya pada masa itu. Seorang perempuan pada masa itu nggak bisa mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Nah, kenapa akhirnya Petrus secara khusus memberikan nasihat kepada para istri? Kalau dalam ayat yang pertama dibilang ya, pasalnya yang ketiga ayat yang pertama dibilang, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Nah, teman-teman, kondisinya pada waktu itu ada perempuan-perempuan, istri-istri yang kemudian bertobat menjadi seorang Kristen. Nah, bagaimana nih? Dia adalah seorang istri Kristen, tapi masalahnya adalah suaminya tetap belum menjadi Kristen. Suaminya tetap non-Kristen. Nah, ini dia sudah menjadi istri, lalu kemudian dia baru bertobat, gitu ya, poinnya ya, pada waktu itu. Jadi, dia adalah seorang istri yang bertobat menjadi Kristen, namun masalahnya adalah banyak istri-istri yang bertobat jadi Kristen, tapi suaminya enggak. Kalau suami yang bertobat menjadi Kristen, mudah mengajak sang istri untuk mau nggak mau gitu ya, ikut juga jadi Kristen. Karena ingat tadi otoritasnya ada di suami. Tapi kalau seorang istri bertobat jadi Kristen, padahal suaminya enggak, nah ini yang menyulitkan. Ya, ini menyulitkan tentunya. Karena itu, nasihat yang diberikan oleh para istri oleh Petrus itu supaya istri tunduk kepada suami. Ini juga adalah sebuah kalau bisa dibilang ini merupakan sebuah budaya yang juga terjadi pada waktu itu ya. Tapi pada waktu itu tentu tadi ya ketundukannya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketika Petrus bilang agar istri tunduk pada suami bukan berarti supaya istri ini bisa di-abuse gitu ya oleh suami, enggak. Tetapi ketundukan kepada suami itu tujuannya adalah agar menjadi kesaksian yang baik sebagai seorang Kristen. Sehingga melalui kesaksiannya suaminya bisa bertobat dan mengenal Kristus. Melalui kesaksian hidupnya gitu ya menjadi istri yang tunduk gitu ya, lalu kemudian ada beberapa hal lagi dibilang gitu ya, bagaimana perhiasannya jangan secara lahiriah tapi bagaimana itu keluar dari hati yang mengenal Kristus gitu ya, dengan cara hidup yang kenal Kristus, meneladani Kristus. Nah, dari situlah kesaksian yang baik itu akan dapat dilihat oleh sang suami dan itu membawa suaminya kenal Kristus. Gitu ya. Sekali lagi, lihatlah ayat ini dalam konteks zaman dituliskan. Oke, jangan kemudian kita langsung lihat lalu kemudian langsung tarik ke dalam zaman sekarang. Ya. Nah, itulah yang terjadi banyak ya bahkan di gereja-gereja ataupun orang Kristen yang langsung tarik lalu kemudian ya udah gitu ya. Langsung tarik tanpa lihat kondisi zaman gitu ya, langsung plek-plek dipraktekkan gitu lalu kemudian terjadilah hal ini gitu ya, terjadilah hal ini. Maksudnya budaya pada waktu itu akhirnya ya tidak berubah gitu ya, dibawa juga dalam kondisi atau konteks sekarang. Ya. Nah, nasihat Petrus tidak hanya ditujukan kepada para istri Kristen, tapi juga para suami Kristen. Tadi kembali lagi ingat bahwa para suami itu kalau misalnya jadi Kristen ya mereka tinggal bawa istrinya, ya. Seorang suami itu memiliki otoritas dan kekuasaan penuh, dapat berbuat semena-mena terhadap istrinya. Namun seorang suami Kristen seharusnya tidak demikian. Kalau LAI menggunakan dari 1 Petrus 3 ayat 7 menggunakan kata para suami Kristen harus hidup bijaksana, maka dalam NIV-nya digunakan kata be considerate. Ya, jadi hidup bijaksana itu maksudnya be considerate. Apa yang di-considerate? Nah, ini ya. Suami Kristen tuh harus belajar mengerti dan memahami istri. Dan menarik bahwa kekristenan mengajarkan bukan hanya be considerate, tapi treat them with respect as partner. Partner. Ya. Dan di sini dibilang sebagai teman pewaris. Jadi suami Kristen harus belajar mengerti dan memahami istri serta memperlakukan mereka dengan hormat dan setara sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Nah, teman-teman, dari hal-hal ini, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca gitu ya, yang sudah kita lihat, apa yang dapat kita ambil gitu ya. Nah, teman-teman, tadi kita melihat cara hidup umat Allah, ya, cara hidup umat Allah di tengah-tengah dunia sebagai orang percaya maupun juga di tengah-tengah keluarga.
Cara hidup umat Allah, umat percaya, itu didasarkan atau berdasar pada nilai-nilai kekristenan yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus. Teman-teman, nilai-nilai kekristenan itu mengkonfrontasi dan bereaksi pada nilai dan budaya zaman. Makanya tadi di awal, di latar belakang dibilang bahwa ketika kekristenan itu berbeda, mengajarkan atau menawarkan nilai yang berbeda, cara hidup yang berbeda, itu membuat mereka akhirnya dianggap aneh. Gitu kan ya? Kenapa? Karena ini, nilai-nilai kekristenan itu mengkonfrontasi dan bereaksi pada nilai budaya zaman. Dan kalau kita baca setiap nasihat yang Petrus tuliskan, tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya, hal ini dapat kita temukan dalam setiap nasihat yang Petrus tuliskan dalam perikop yang kita baca. Petrus mengkonfrontasi nilai dunia dengan nilai kekristenan. Nilai-nilai apa aja yang dikonfrontasi oleh Petrus? Nah ini ya, ketika saya mengikuti Sola Scriptura pada waktu itu, ya beberapa waktu yang lalu ya, Profesor Gary Birch, kalau nggak salah namanya ya, itu menyatakan pada waktu itu, kan waktu itu dijajah oleh Roma ya, ada nilai-nilai imperial Romawi, ada 3 nilai imperial Romawi pada waktu itu, yang berbeda dari nilai-nilai kekristenan. Apa aja nilai-nilai imperialnya, imperial Romawi ini? Nah, 3 nilai imperial Romawi ini dikonfrontasi teman-teman oleh Petrus. Yang pertama itu nilainya adalah honor versus humility, ya. Jadi kehormatan berbanding dengan kerendahan hati. Teman-teman, Roma atau orang-orang Roma, budaya Roma, sistem nilai Roma nggak suka dengan kata kerendahan hati. Bagi mereka harus mengejar kehormatan. Buat mereka merendahkan kerendahan hati itu mempermalukan diri, ya. Kerendahan hati itu mempermalukan diri. Buat mereka yang harus dikejar adalah honor, kehormatan. Dan tentu ini berbeda sekali dari nilai kekristenan yang Yesus ajarkan dan juga teladankan. Dan kalau tadi kita lihat ya cara hidup yang ditawarkan atau yang diajarkan secara khusus oleh si Petrus gitu ya dalam nasihatnya dalam perikop ini, teman-teman, Petrus kan mengajarkannya itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya, jangan membalas cacian dengan cacian. Nah teman-teman, itu nggak masuk gitu ya. Buat orang-orang Romawi nggak begitu gitu ya. Buat orang-orang pada masa itu budayanya nggak begitu gitu ya. Ya kejahatan harus dibalas lagi gitu kan. Caci maki harus dibalas lagi. Kenapa? Karena nilai budayanya adalah kehormatan. Jangan sampai kehormatan saya dihancurkan karena caci maki, karena fitnah, gitu kan ya. Jadi ini sangat berbeda dengan nilai kekristenan dan ini menjadi nilai yang dikonfrontasi pada waktu itu oleh Petrus. Ya. Tentu ini berbeda dari nilai kekristenan yang diajarkan Yesus. Kita tahu dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11, Paulus secara khusus menceritakan bagaimana Yesus merendahkan dirinya ya demi kita manusia. Dan inilah nilai yang diajarkan, kerendahan hati, mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri, menghormati sesama, bukan sekedar mempermalukan orang demi kehormatan diri. Ya. Nilai berikutnya adalah nilai de pater familias. Ini sebenarnya budaya patriarkal yang sangat kuat ya teman-teman ya. Dalam pater familias, ayah dan suami adalah kepala keluarga. Mereka adalah kepala keluarga yang dapat bertindak sesuka hati mereka. Bahkan teman-teman, hukum Roma mendukung akan hal ini, ya, bahwa ayah dan suami itu punya otoritas mutlak di tengah-tengah keluarga. Dan hukum Roma mendukung akan hal ini. Ya, seorang suami selingkuh biasa, seorang istri selingkuh bisa dihukum mati. Ya. Nah, itu hukum Roma, teman-teman. Dan hukum Roma sangat mendukung akan hal ini. Nah, tentu ini sangat berbeda dan sangat dikonfrontasi oleh nilai kekristenan. Dalam nilai kekristenan, suami dan ayah diajarkan untuk mengasihi anak dan istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan dirinya. Teman-teman, buat orang Roma pada waktu itu,
nggak masuk gitu ya. Nilai ini tuh nggak masuk di pikiran mereka gitu ya, untuk mengasihi istri dengan cara mengorbankan diri. Nggak masuk gitu ya di pikiran mereka bahwa mereka harus menghormati istri. Itu buat mereka nggak banget gitu ya. Nah, tadi kita lihat ya bahwa suami Kristen itu harus belajar menghormati istrinya. Dan ini tentu adalah konfrontasi nilai yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi pantas ya kalau misalnya orang-orang tuh ngelihat aneh banget nih orang Kristen gitu ya. Karena nilai-nilai yang dulunya mereka pegang, nilai-nilai yang dunia tahu itu berubah gitu ya, secara drastis. Dikonfrontasi oleh nilai-nilai kekristenan. Dan hal yang ketiga berbicara tentang sosial hierarki atau tingkatan sosial. Teman-teman, nilai dan budaya Roma pada waktu itu mengajarkan bahwa budak itu adalah tingkatan sosial masyarakat yang paling rendah. Namun, kekristenan menyebutkan dirinya sebagai hamba atau budaknya Allah, budak Kristus, ya. Di dalam surat 1 Petrus yang dituliskan oleh Petrus pun, Petrus menyebutkan bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Budaknya Allah. Dan dengan demikian, dengan ngomong seperti itu, sebenarnya kekristenan menempatkan diri mereka sebagai dalam tingkatan sosial paling rendah pada masa itu. Tingkatan sosial masyarakat paling rendah pada waktu itu. Dan salah satu juga yang diajarkan adalah semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada budak, tidak ada tuan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bersama-sama, maka social barrier itu nggak ada gitu ya di dalam gereja pada masa itu. Tidak ada budak, tidak ada tuan, social barrier itu nggak ada. Social hierarki itu nggak ada. Semua sama. Dan ini satu lagi nilai yang dikonfrontasi oleh kekristenan. Nah, hal yang juga menarik, teman-teman, kalau melihat konfrontasi yang dilakukan oleh nilai-nilai kekristenan terhadap nilai dan budaya yang berlaku pada masa itu, membebaskan mereka yang ditindas oleh sistem dan nilai budaya yang berlaku pada masa itu. Warga negara yang tidak memiliki kemerdekaan gitu ya, karena mereka itu ada di bawah raja gitu ya. Kebebasan mereka itu tidak ada, mereka ada di bawah raja gitu ya, harus mengikuti apa kata raja karena raja adalah Tuhan ya. Budak yang tidak dihargai sebagai manusia, istri yang nggak punya hak sama sekali di dalam keluarga. Teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang tertindas oleh nilai dan budaya imperial Roma pada waktu itu. Tetapi tadi kita udah lihat bagaimana nilai-nilai kekristenan yang disampaikan, nilai-nilai kekristenan yang diajarkan, itu membebaskan. Konfrontasi yang dilakukan itu membebaskan. Namun, namanya konfrontasi terhadap nilai dunia biasanya akan mendatangkan penolakan dan penindasan. Dan kita lihat penolakan, penindasan. Dua hal ini nyata terjadi dalam kehidupan umat Kristen mula-mula. Nah, melalui suratnya, Petrus bukan hanya mau mengkonfrontasi nilai dunia, tapi Petrus terus-menerus mengingatkan umat percaya agar mereka juga dapat menjadi kesaksian yang baik supaya kekristenan nggak ditolak. Ya. Kadang-kadang ketika nilainya beda gitu kan ya, biasanya yang terjadi adalah langsung ditolak atau dicibir gitu kan ya. Nah, dalam hal ini Petrus mengingatkan jemaat, gimana caranya supaya kamu tetap memegang nilai tersebut, menyatakan nilai tersebut, mengkonfrontasi nilai-nilai dunia, tetapi kamu bisa jadi kesaksian yang baik supaya nilai ini tuh tidak ditolak gitu. Kekristenan tuh tidak ditolak. Nah, dalam hal inilah Petrus memberikan 3 hal. Kalau kita lihat secara khusus dari suratnya ya. Ada 3 hal yang dinasihatkan oleh Petrus untuk mengkonfrontasi nilai dunia, tapi juga memberikan kesaksian yang baik. Jadi di satu sisi konfrontasi nilai dunia, menyatakan nilai-nilai kekristenan.
tapi juga memberikan kesaksian yang baik sehingga nilai tersebut tidak ditolak, gitu ya. Hal yang pertama adalah miliki cara hidup yang baik. Ini berkali-kali ya Petrus nyatakan gitu ya. Yang kedua adalah ketundukan pada otoritas. Yang ketiga, kerelaan untuk menderita sebagaimana Kristus menderita. Petrus dalam suratnya berulang kali mengingatkan umat untuk memiliki cara hidup yang baik. Karena dengan memiliki cara hidup yang baik, maka jemaat dapat memberi kesaksian yang baik dan menjadi teladan. 1 Petrus 2 ayat 12 menyatakannya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bagaimana supaya kita bisa menyatakan nilai-nilai kekristenan yang kita pegang? Mengkonfrontasi nilai-nilai dunia yang ada di sekitar kita dengan nilai-nilai kekristenan tersebut. Tetapi kita tetap dapat menjadi kesaksian yang baik. Teman-teman, mari miliki cara hidup yang baik. Agar ketika kita memiliki cara hidup yang baik, maka orang-orang bisa melihat dari perbuatan-perbuatan kita, cara hidup kita yang baik, ya, kesaksian hidup yang baik, dan Allah dimuliakan. Hal yang kedua, dalam konteks pada masa itu. Dalam konteks pada masa itu, Petrus menekankan ketundukan pada otoritas. Nah, ketundukan pada otoritas pada masa itu ditekankan oleh Petrus agar umat percaya menjadi kesaksian yang baik. Ingat tadi, ada sebuah cap gitu ya, ada sebuah apa ya kalau bisa dibilang labeling gitu ya, yang diberikan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu pemberontak. Orang Kristen tuh mau memberontak terhadap raja. Nah, karena itu Petrus perlu untuk menekankan gitu ya, ketundukan pada otoritas dalam masa itu. Gunanya apa? Ya ini, untuk membungkam tuduhan bahwa kekristenan mengajarkan untuk memberontak pada otoritas. Dan agar umat bisa jadi kesaksian yang baik. Ketundukan pada otoritas itu kalau bisa dibilang dibingkai dengan kata-kata ini ya. Tunduklah kepada Allah, hiduplah sebagai hamba Allah. Pernyataan ini menjadi sebuah dasar dan motivasi untuk jemaat dalam ketundukan kepada raja sebagai seorang warga negara, ketundukan kepada Tuhan sebagai seorang hamba, dan ketundukan kepada suami sebagai seorang istri. Mungkin bertanya-tanya ya, kalau emang misalnya nggak jelas, maksudnya kalau emang kenapa nggak langsung aja dilakukan ketidaktundukan gitu ya, lakukan pemberontakan terhadap larangan perbudakan gitu ya. Nah teman-teman, pada masa itu kembali lagi kita berbicara pada konteks masa itu, ketidaktundukan, pemberontakan bukan sebuah pilihan. Seorang istri yang tidak tunduk kepada suami, tadi udah jelas ya dibilang bahwa suami itu punya kontrol penuh. Kalau istri nggak bisa tunduk sama suami bisa ngelakuin apa aja. Bisa dihajar, bisa diceraiin, bahkan bisa dibunuh, teman-teman. Jadi memang ketidaktundukan pada waktu itu bukanlah sebuah pilihan. Kalau sekarang gitu ya, ya bisa diproses secara hukum gitu ya, suami yang mungkin pukulin istri. Tapi dulu teman-teman justru didukung oleh hukum. Nah, jadi teman-teman paham ya, nggak mungkin gitu ya melakukan ketidaktundukan dan pemberontakan pada konteks masa itu. Karena itu bisa membawa kepada penderitaan. Demikian juga masalah penghapusan perbudakan, teman-teman. Yang mengadakan itu adalah pemerintah, hukumnya udah dipegang gitu ya, lama. Dan untuk melakukan, kalau misalnya mau melakukan, misalnya menolak gitu ya, melakukan pemberontakan, maka teman-teman yang terjadi itu bisa jadi pertumpahan darah. Kalau melakukan revolusi bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Tentu itu bukan hal yang diajarkan oleh kekristenan juga gitu ya, pertumpahan darah maksudnya. Ya. Karena itu memang ketidaktundukan pada otoritas, pemberontakan dalam konteks masa itu ya teman-teman. Itu bukan sebuah pilihan. Itu akan membawa pada penderitaan, tapi juga
bisa jadi kesaksian yang buruk tentang kekristenan. Ya. Padahal kekristenan sudah dilabel, dicap bahwa mereka ini kaum pemberontak, gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi lagi, ya itu bisa jadi kesaksian yang buruk. Ada juga nanti orang nggak mau ngedengerin atau nggak mau terpesona dengan nilai-nilai kekristenan kalau ini dilakukan, gitu ya. Jadi ini bukan pilihan. Nah, karena itu perlawanan dilakukan bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemberontakan, tapi dengan memberikan kesaksian hidup yang baik. Dan dengan demikian menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang mengkonfrontasi nilai budaya masa itu. Baik warga negara, budak, istrinya, istri maksudnya ya, warga negara, budak, istri gitu ya. Teman-teman, ketiga hal ini gitu ya, itu subject to authority gitu ya. Mereka harus tunduk pada otoritas. Namun sebagai umat percaya, ketundukan pada otoritas di masa itu dilakukan dalam rangka ketundukan sebagai hamba Allah. Jadi tunduk karena kamu hamba Allah. Lakukan tunduklah pada otoritas karena kamu hamba Allah. Kamu tuh hamba Allah, ya. Jadi ketika kamu tunduk pada negara, raja, ketika kamu tunduk kepada Tuhan, ketika kamu tunduk pada suami, ya, yang kamu lagi lakukan adalah ketundukan kepada Allah. Karena kamu adalah hamba Allah. Dan ketika mereka melakukan hal ini, mereka memberikan kesaksian yang baik dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ya, teman-teman, mengkonfrontasi nilai dunia dengan nilai kekristenan yang kita pegang dengan tetap memberi kesaksian yang baik, besar kemungkinan akan membawa kita pada penderitaan. Namun, Petrus menunjukkan bahwa penderitaan adalah hal yang tidak terelakkan sebagai umat Allah, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 jelas gitu ya, Petrus memberikan sebuah teladan. Karena itu ya harus rela menderita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi tadi kalau dibilang jangan mencaci maki gitu ya, jangan balas caci maki dengan caci maki, ya Kristus pun sudah berikan teladan ini gitu. Inilah nilai kekristenan, ya. Ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa kesimpulan dan aplikasi? Teman-teman, di tengah-tengah dunia yang menolak Allah dan nilai-nilainya, mari kita tetap memegang, mari kita tetap menyatakan nilai-nilai kekristenan itu dalam kehidupan kita. Melalui cara hidup kita yang baik, sehingga kita pun dapat menjadi kesaksian yang baik dan memuliakan Allah. Ya. Hal yang kedua, mari memegang nilai-nilai kekristenan dan mengkonfrontasi nilai-nilai dan budaya dunia dengan nilai-nilai tersebut. Jangan sampai diri kita ini atau kehidupan kita itu banyak dipenuhi oleh nilai-nilai dunia, tetapi kita tidak dipenuhi oleh nilai-nilai kekristenan. Ya. Karena itu belajarlah firman Tuhan, ya, datanglah dalam persekutuan, ya, supaya kita juga dipenuhi oleh nilai-nilai kekristenan gitu ya. Jangan cuman nonton drama Korea gitu ya, atau nonton film, lihat iklan gitu ya. Sehingga akhirnya bukan pemegang nilai-nilai kekristenan, tapi nilai-nilai dunia jangan-jangan yang dipegang, ya. Karena itu mari pegang nilai-nilai kekristenan, supaya dengan nilai-nilai tersebut kita bisa konfrontasi nilai-nilai budaya dunia. Mengkonfrontasi itu dalam artian nggak ngikutin nilai-nilai budaya dunia. Kita tahu mana yang Tuhan kehendaki, mana yang enggak, ya. Ketika kita melakukan hal tersebut, mengkonfrontasi nilai-nilai budaya dunia dengan nilai kekristenan yang kita pegang, maka teman-teman mungkin ada penderitaan-penderitaan yang akan dialami, dicaci, dijauhin gitu ya, sama seperti umat atau jemaat di dalam perikop ini, ya. Tapi teman-teman, biarlah kiranya kita tidak menyerah dan kita tidak terikut pada nilai-nilai dunia yang ada. Seringkali penderitaan, penindasan yang dialami karena berbeda itu jadi membuat kita malah terikut gitu ya pada nilai-nilai dunia, bukannya teguh, firm terhadap nilai-nilai kekristenan. Mari teman-teman, kita tetap boleh teguh pada nilai-nilai kekristenan
Sehingga kita bisa konfrontasi nilai-nilai dunia yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita dengan nilai-nilai kekristenan tersebut. Gimana caranya supaya dapat terus memegang, tahu gitu ya nilai-nilai kekristenan? Ya nggak mau ya baca firman Tuhan, ya baca buku-buku rohani yang baik, datang dalam persekutuan, nikmati kelompok kecil ya di dalam kampusmu, ya. Ini sebagai beberapa pertanyaan refleksi. Mungkin bisa juga menjadi sebuah pertanyaan diskusi kalau misalnya kalian mau diskusikan gitu ya di dalam kepengurusan ataupun juga merefleksikannya secara pribadi. Ya, teman-teman, nilai-nilai kekristenan mengkonfrontasi dan bereaksi terhadap nilai-nilai dunia. Namun, nilai-nilai tersebut dapat membebaskan manusia dari tuntutan dan penindasan budaya serta nilai dunia yang berlaku. Dalam pelayanan mahasiswa di kampusmu, kira-kira apa nilai kekristenan yang dapat kalian sampaikan kepada mahasiswamu di masa kini untuk dapat membebaskan mereka dari tuntutan dan penindasan sistem nilai serta budaya zaman yang berlaku di masa kini? Misalnya gitu ya, budaya yang sedang berlaku mungkin fear of missing out gitu ya, ini jadi budaya yang sekarang ini mungkin sedang berlaku. Teman-teman, bagaimana kita itu menyampaikan nilai-nilai kekristenan yang dapat mengkonfrontasi budaya ini supaya mahasiswa yang kita layani tuh terbebas gitu ya, nggak ngerasa tertekan gara-gara ketinggalan sesuatu gitu ya kan, fear of missing out gitu ya, nggak tertekan gitu ya, nggak tertindas hanya karena nggak ngikutin sesuatu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari, menemukan, mendoakan gitu ya nilai-nilai kekristenan yang dapat membebaskan mahasiswa-mahasiswa kita ajarkan, kita nyatakan supaya membebaskan mereka gitu ya, mengkonfrontasi nilai-nilai dunia yang ada di sekitar. Budaya yang sangat-sangat menekankan punya uang gitu ya, segala-galanya, kesuksesan adalah ketika kamu punya uang gitu ya, nilai ujian itu kayaknya kalau dapat nilai jelek langsung dunia runtuh gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal budaya-budaya yang juga terjadi gitu ya, atau mungkin bahkan budaya nyontek ya teman-teman ya. Ponakan saya ini saya sering ngomong ya, ponakan saya waktu dia masih usia 12 tahun gitu ya, masih kelas 6 SD gitu ya. Teman-teman, dia pernah bilang gitu ya, pas saya bilang gitu ya, jangan nyontek ya kalau ujian. Terus dia bilang gini, teman-teman, ini anak kelas 6 SD, kenapa? Kan nyontek itu budaya yang harus dilestarikan dari dulu sampai sekarang. Jadi teman-teman, itu anak kelas 6 SD gitu yang ngomong seperti itu. Jadi mari kita temukan gitu ya, nilai-nilai dunia yang dapat mengkonfrontasi budaya-budaya tersebut. Sehingga kayaknya kalau nggak nyontek tuh kayaknya kita kayaknya tuh kalau nggak ngasih contekan tuh kayaknya tertekan gitu ya. Kalau misalnya nyontek justru bahagia. Nah, itu kan hal-hal yang seharusnya nilai kekristenan bisa konfrontasi gitu ya. Tren berpacaran sekarang ini gitu ya, yang penting ada, siapa aja boleh gitu ya. Jadi teman-teman, penggunaan sosial media seolah-olah kalau misalnya udah posting likes-nya cuman sedikit itu kayaknya langsung ngedown gitu kali ya, tertindas sendiri kan ya, ngedown gitu gara-gara kok cuma yang likes cuma segini ya, kenapa ya gitu ya. Nah, teman-teman, ini hal-hal yang mungkin kita perlu untuk konfrontasi dengan nilai-nilai kekristenan. Dan banyak lagi lainnya gitu ya, yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian diskusikan mungkin ya, dan bisa dikonfrontasi dengan nilai-nilai kekristenan. Hal yang kedua, bagaimana kamu sebagai pengurus atau sebagai PMK secara keseluruhan bisa menyatakan nilai-nilai kekristenan dengan baik sehingga nilai-nilai tersebut tidak ditolak gitu ya. Kadang-kadang kita menyatakan nilai kekristenan untuk mengkonfrontasi sebuah nilai, tapi cara kita salah. Sehingga akhirnya orang tuh langsung menolak dan bahkan anti terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, sebagai pengurus, sebagai PKK gitu ya, ketika kamu mungkin lagi ngomong sama AK kamu, mari teman-teman kita boleh melakukan gitu ya dengan baik supaya nilai kekristenan yang sebenarnya baik itu tidak ditolak gitu ya. Kalau tadi Petrus kan melakukannya tadi ya dengan cara hidup yang baik, dengan tundukkan pada otoritas, kerelaan menderita. Nah, bagaimana dengan kita? Hal-hal apa yang dapat kita secara pribadi lakukan gitu ya? Supaya ketika kita menyampaikan nilai kekristenan tersebut, ketika kita sedang mengkonfrontasi misalnya jangan nyontek gitu ya.
itu tuh tidak langsung ditolak, tapi bisa dipikirkan, bisa diterima gitu ya oleh orang atau adik-adik atau mahasiswa yang kita layani. Teman-teman, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita dan juga Tuhan memampukan kita juga untuk mengaplikasikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk surat 1 Petrus yang kembali boleh mengingatkan dan mengajarkan kami kehadiran kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya sama seperti umat percaya pada masa itu. Kami juga boleh belajar hidup sesuai seturut dengan nilai-nilai-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk menyatakan nilai-nilai tersebut dalam hidup kami. Dan bahkan berani untuk mengkonfrontasikan nilai-nilai dunia di sekeliling kami dengan nilai-nilai kekristenan yang kami pegang. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh nikmati dalam kebenaran firman hari ini. Kiranya Engkau Allah boleh terus menolong kami, memampukan kami, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Debbie untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga firman Tuhan yang hari ini kita dengar boleh bertumbuh, berakar, dan juga berbuah di dalam hati kita. Mari kita boleh sama-sama belajar untuk terus memegang nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus pancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat pujian mahkota kehidupan.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, aku meminta dengan kasih kepada Kak Debbie untuk menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari teman-teman kita boleh bersatu di dalam doa menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang boleh menuntun, memimpin, menyertai dari awal hingga akhir. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nikmati, yang kami boleh nyanyikan, dengarkan. Terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami panjatkan bagi sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sahabat-sahabat yang boleh hadir, dan terima kasih terkhusus untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau karuniakan kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami nikmati pada hari ini dalam Bible Study hari ini itu sungguh-sungguh dapat memperlengkapi kami dalam mengerjakan pelayanan, membina kami, menegur kami, menyatakan setiap kesalahan, dan mengingatkan kami ya Tuhan untuk terus-menerus boleh memegang nilai-nilai kekristenan dan menyatakannya di dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati. Kami berdoa biarlah kiranya di dalam ibadah Bible Study minggu depan pun kami tetap dapat dengan setia mengikuti dan menikmati ya Tuhan ibadah kami, persekutuan kami ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk ibadah persekutuan yang Tuhan karuniakan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing kiranya Tuhan, Engkau Allah yang boleh menolong kami, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi juga memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Kakak Abang dan juga teman-teman yang udah join di Bible Study pada hari ini. Sampai ketemu di Bible Study minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you semuanya teman-teman. Teman-teman jangan langsung leave dulu ya. Ini ada warta tambahan, jadi teman-teman, tim PA akan mengadakan Bible Study Club. Jadi kembali secara mengadakan Bible Study Club kembali secara online. Berharap teman-teman kembali ikut menikmati rangkaian pembelajaran dari kitab Keluaran, yaitu dengan tema We Need the Redeemer. Jadi diharapkan teman-teman bisa mendaftar di link pendaftaran yang sudah tertera di layar teman-teman ya. Atau teman-teman bisa kontak personal nomor-nomor dan nama-nama kakak abang yang sudah tertera di layar teman-teman masing-masing. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, aku juga mau mengingatkan teman-teman nih, kalau tanggal 1 Maret 2022 itu akan ada ibadah Jakarta Berdoa dengan tema Loving with God's Love. Nah, jadi diharapkan teman-teman untuk hadir ya di jam 17 WIB. Oke, dengan pembicara itu ada Kak Vivi. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus